Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, Jumat 29 Juli 2022, mengatakan tidak ada lagi keraguan bahwa Rusia bermaksud untuk menghapus Ukraina dan membubarkan dari peta dunia sepenuhnya. Melansir Associated Press, Sabtu 30 Juli, Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, AS melihat tanda-tanda yang berkembang bahwa Rusia sedang meletakkan dasar untuk mencoba mencaplok semua wilayah Ukraina Timur, Donetsk dan Luhansk, serta wilayah Kherson dan Zaporizhia Selatan. Ini termasuk dengan memasang pejabat proksi di wilayah yang dikuasai Rusia, dengan tujuan mengadakan referendum palsu atau keputusan untuk bergabung dengan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tuding Greenfield bahkan telah menyatakan bahwa ini adalah tujuan perang Rusia, katanya. Lavrov mengatakan pada pertemuan puncak Arab di Kairo pada hari Minggu bahwa tujuan menyeluruh Moskow di Ukraina sekarang adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tidak dapat diterima. Tampaknya itu menunjukkan bahwa tujuan perang Moskow melampaui kawasan industri Donbas Ukraina di timur yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk. Lavrov mengatakan kami pasti akan membantu rakyat Ukraina untuk menyingkirkan rezim yang benar-benar anti-rakyat dan anti-historis. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat bahwa denazifikasi dan demilitarisasi Ukraina akan dilakukan sepenuhnya. Tidak boleh ada lagi ancaman dari tahap ini ke Donbas atau ke Rusia atau ke wilayah Ukraina yang dibebaskan, di mana untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun orang akhirnya dapat merasa bahwa mereka dapat hidup seperti yang mereka inginkan, katanya. Polyansky juga memperingatkan negara-negara barat yang memasuk ke artileri jarak jauh dan roket permukaan ke permukaan MLRS bahwa mereka menggeser garis keamanan sementara lebih jauh ke barat dan dengan demikian memperjelas lebih jauh maksud dan tujuan dari operasi militer khusus kami. Thomas-Greenfield mengejar negara-negara yang mengatakan keamanan satu negara tidak boleh mengorbankan negara lain, sambil mempertanyakan apa yang mereka sebut serangan Rusia ke Ukraina. Dia tidak menyebutkan negara manapun, tetapi ini adalah pandangan yang sering diulangi Cina, termasuk Jumat oleh Wakil Duta Besar PBB Kang Suan. Dia mengatakan kepada DKPBB menempatkan keamanan sendiri di atas yang lain, mencoba untuk memperkuat blok militer membangun keunggulan mutlak, hanya akan menyebabkan konflik dan konfrontasi, memecah komunitas internasional, dan membuat diri mereka kurang aman. Duta Besar AS juga mengejar negara-negara yang menyerukan semua negara untuk merangkul diplomasi tanpa menyebut Rusia adalah hambatan bagi resolusi krisis ini. Sekali lagi dia tidak menyebutkan negara, tetapi sejumlah besar negara di Afrika, Asia, dan Timur Tengah mengambil pendekatan ini. Thomas-Greenfield mengutip bukti kekejamannya meningkat, termasuk pengeboman sekolah dan rumah sakit, pembunuhan pekerja bantuan dan jurnalis, penargetan warga sipil yang mencoba melarikan diri, pembunuhan gaya eksekusi brutal terhadap mereka yang menjalankan bisnis sehari-hari mereka di Bucha, pinggiran ibu kota Ukraina Kiev, di mana pemerintah setempat mengatakan ratusan orang tewas selama pendudukan oleh pasukan Rusia. Dia mengatakan ada bukti pasukan Rusia menginterogasi, menahan secara paksa, mendeportasi ratusan ribu warga Ukraina, termasuk anak-anak, merenggut mereka dari rumah mereka dan mengirim mereka ke daerah terpencil di timur. Hampir 2 juta pengungsi Ukraina pergi ke Rusia. Menurut pejabat Ukraina dan Rusia, Ukraina menggambarkan perjalanan ini sebagai pemindahan paksa ke tanah musuh yang dianggap sebagai kejahatan perang. Rusia menyebut itu adalah evakuasi kemanusiaan korban perang berbahasa Rusia dan bersyukur atas rumah baru. Investigasi Associated Press baru ini berdasarkan belasan wawancara menemukan bahwa sementara situasinya lebih bernuansa, seperti yang disarankan oleh Ukraina, banyak pengungsi memang dipaksa untuk memulai perjalanan ke Rusia, mengalami pelanggaran hak asasi manusia di sepanjang jalan, dilucuti dokumennya dan dibiarkan bingung dan tersesat tentang di mana mereka berada. Mereka melalui serangkaian titik penyaringan mulai dari interogasi dan pemeriksaan telanjang hingga ditarik ke samping dan tidak pernah terlihat lagi. PBB memiliki informasi bahwa pejabat dari administrasi kepresidenan Rusia sedang mengawasi dan mengordinasikan operasi penyaringan, kata Thomas-Greenfield kepada Dewan. Polyansky membalas terlepas dari upaya Ukraina untuk mengintimidasi warganya, orang-orang milik negara yang mereka percayai yaitu Rusia. Dia memperingatkan senjata berat yang dituangkan ke Ukraina oleh Barat akan tumpah ke Eropa karena apa yang dia klaim sebagai korupsi yang berkembang di antara kepemimpinan politik dan militer Ukraina. Polyansky mengatakan, senjata Barat hanya menyeret dan meningkatkan penderitaan rakyat Ukraina. Berbicara kepada Duta Besar Barat, dia berkata, tujuan dari operasi militer khusus kami akan tercapai dengan cara apapun. Betapapun banyak bahan bakar yang ada tuangkan ke dalam api dalam bentuk senjata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memerintahkan evakuasi wajib orang-orang di wilayah Donetsk Timur. Dilansir tribunwow.com, wilayah tersebut adalah tempat pertempuran sengit pasukan Ukraina dengan Rusia berlangsung.
Seperti dilaporkan Al Jazeera, Sabtu 30 Juli, Gubernur Donetsk mengatakan 6 warga sipil tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan pada hari Jumat. Dalam pidato televisi Sabtu malam, Zelensky juga mengatakan ratusan ribu orang masih berada di zona pertempuran di wilayah Donbas. Sementara itu jumlah yang lebih besar masih berada di Donetsk serta wilayah tetangga Luhansk. Ia pun menekankan agar warga yang masih bertahan di lokasi itu segera meninggalkan rumahnya. Semakin banyak orang meninggalkan wilayah Donetsk sekarang, semakin sedikit orang yang akan dibunuh oleh tentara Rusia, tegas Zelensky. Dia menambahkan bahwa penduduk yang pergi akan diberikan kompensasi sementara logistik dan operasi dukungan sedang ditangani oleh pihak berwenang. Kami akan membantumu, kami bukan Rusia. Kami akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan jumlah maksimum nyawa manusia dan secara maksimal membatasi teror Rusia. Zelensky mengatakan ratusan ribu orang masih tinggal di daerah Donbas di mana pertempuran berlangsung sengit. Ia pun minta masyarakat untuk saling mengingatkan demi keselamatan bersama. Banyak yang menolak pergi tapi tetap harus dilakukan, kata Presiden Ukraina. Jika Anda memiliki kesempatan, silakan berbicara dengan mereka yang masih berada di zona pertempuran di Donbas. Tolong yakinkan mereka bahwa perlu untuk pergi. Secara terpisah, media domestik Ukraina mengutip Wakil Perdana Menteri Irina Vereshchuk yang mengatakan evakuasi perlu dilakukan sebelum musim dingin dimulai karena pasokan gas alam di kawasan itu telah hancur.